Halo, selamat sore teman Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Denul Kediam. Saya baru dari Banjar. Ini tanggal 8 April 2019. Kemarin saya dari Banjar untuk mengirim 11 paket ya. 11 paket dari sini untuk seluruhnya ke luar negeri. Akan saya jelaskan beberapa prosedur pengiriman ya. Ini bukan hanya saya mau kirim ini, tidak. Kita lihat karena ini bukti-bukti pengirimannya ya. Dan di sini juga ada session menjawab beberapa pertanyaan petani. Dimana saya akan dibantu dengan Dodi dengan Ramsu. Tolong baju apa su. Oke, masuk ke masyarakat. Berantakan karena kami adalah pekerja. Saya dengan tim adalah pekerja. Tinggalan lagi kertas yang putih kemarin tuh. Kertas apa? Kertas putih. Pas BHR kemarin. Tuh. Yuk. Kat yang di ini sini. Ada. Sama aku sebiji ya. Pemenangnya, yang untuk pemenangnya itu siapkan. Oke, Tanah Indonesia. Masih ada sempat waktu ya. Sebelum saya rehat dulu sebentar. Bekas pengarahan-pengarahan yang diberikan kepada beberapa petani Indonesia. Oke. Untuk menjawab beberapa pertanyaan dan masukan yang saya maksud untuk semua para petani ya, yang banyak menanyakan, Pak, saya begini, bentuknya seperti ini, nah mampu saya nampung karena berbagai macam bentuk rumah walet ada di pemikiran saya. Jadi begini, yang saya maksudkan penempatan Twitter tarik. Penempatan Twitter tarik itu bagaimana, Pak? Nah, saya membutuhkan gambar dari Anda yang dimaksud seperti ini ya. Nah, salah, kurang bagus. Ulangi. Maaf, agak kelelahan ya. Agak kelelahan tadi buat petani. Tolong disimak baik-baik ya. Oke. Yang saya maksud itu gambar yang bagaimana sih, Pak? Gambar 3 dimensi. Gambarnya nggak usah terlalu rapi. Gambar 3 dimensi itu yang bagaimana? Jadi jangan terpikir, waduh, banyak petani yang mengatakan, waduh 3 dimensi itu susah, Pak, ini. Maksudnya gini loh, orek-orekan atau coret-coretan 3 dimensi itu yang seperti ini.
Oke. Kita anggap ini 2 lantai ya. 2 lantai. Pakai rumah monyet nggak? Oh, saya pakai, Pak. Oke, kalau pakai rumah monyet. Nah, ini rumah monyetnya. Bagaimana lubang terjunnya? Oh, langsung plong, Pak. Oke. Tinggal dipotong ya. Nah, ini maksudnya. Inilah ini maksud yang saya maksud, gambar 3 dimensi dengan coret-coretan. Nah, seperti ini. Terus pintu masuknya dari mana, Pak? LMB-nya. Nah, anggap ya. Sekarang kita lihat dari atas. Nah, ya. Seperti begini ya. Nah, monyet. Oh, di sini plong, Pak, semuanya. Nah, ini plong. Burung masuk dari mana? Oh, dari sini misalnya. Bikin aja gambar seperti ini. Misalnya di sini. Kalau di sini, di sini. Oh, di sini, Pak. Oh, atau di sini. Nah, udah cukup gambar seperti ini yang saya maksud. Jadi saya bisa mengarahkan titik tertarik itu ada di mana. Terus bagaimana ke kamar inap ini? Mau lantai 2 kah, lantai 3 kah? Oh, Pak, saya nggak pakai rumah monyet, Pak. Saya diberi fungsi langsung roping room dengan kamar inap, 1 atap, 2 fungsi. Oke. Tanpa ada rumah monyet. Di mana rumah monyet? Digunakannya rumah monyet atau tidak pakai rumah monyet, sama-sama pasti punya roping room. Itu dasar rumah walet yang tepat. Nah, contohnya seperti ini. Anggap ini 8 kali 8 ya, atau bagaimana, atau terserah ya. Nah, berapa lantai? Oh, 3 lantai, Pak. Oke. Nah, 1, 2, 3. Oh, saya 4 lantai, Pak. Silakan. Mau 3, mau 4. Oke, sekarang kita tambah 4 misalnya. Oke. 1, 2, 3, 4. Bagaimana poinnya? Terus bagaimana maksudnya di mana posisi poinnya? Di mana didasari dari awal roping room? Atau di mana roping roomnya? Di pinggir sini, 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 sini. Kalau di tengah pasti rumah monyet. Ya, pasti ada rumah monyet kalau di tengah. Naik ke atas. Oke, sekarang kan kita bicara tidak pakai rumah monyet berfungsi. Oh, Pak, rumah roping roomnya di tengah atau di sudut. Oke, kita ambil di sudut. Nah, berarti pintu antara 2 sisi toh, sebelah sini atau sebelah depan sini. Nah, sekarang kalau tampak dari atas, nah seperti ini, tampak dari atas. Pintunya di sebelah mana? Oh, roping roomnya di sini, Pak. Nah, pintunya di mana? Pasti hanya dari 2 sisi ini saja kan? Di sini atau di sini. Nah, ini yang saya maksud, yang saya tanyakan kepada beberapa petani yang kebingungan. Aduh, yang di 3 dimensi ini yang gimana, Pak? Apa harus perlu digambar? Enggak perlu gambar yang rapi, tapi gambar yang ibaratnya tidak perlu rapi tapi jelas.
tapi jelas bangunan Anda itu bagaimana, tuangkan dalam 3 dimensi dalam coret-coretan atau gambar biasa Bapak. Tidak perlu rapi, yang penting jelas seperti ini. Nah, terus saya tanya bagaimana pembuatan dinding kamar inap. Yang ini ya, lantai sebelah sini ya. Nah, terus dinding kamar inap bagaimana? Nah, terus rumah monyet ini besarnya seberapa? Roping room ini besarnya seberapa? Lalu kita masuk lagi ke dalam untuk season sirip. Nah, season sirip ada lagi. Oke. Terus susunan siripnya gimana? Oke, saya duduk ya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana bentuk siripnya, Pak? Dilihat dari atas, Bapak gambarkan. Nah, maksudnya seperti ini. Untuk ini ya, oke. Dari atas. Nah, ini Pak roping roomnya. Oke. Kasih agak tebal. Nah, jadi di sini bahwasannya ini ada dinding kamar inap. Terus siripnya, ya tinggal digambar seperti ini aja. Nah, nggak perlu rapi, yang penting masuknya. Nah, terus pintu untuk masuk ke kamar inap di sebelah mana? Sebelah sini, sebelah sini, atau sebelah sini Pak? Oh, saya di pinggir Pak. Oh, saya di sini. Oh, kalau saya di tengah. Nah, macam-macam. Lantai 4 di mana? Lantai 3 lantai 4, lantai 2 di mana? Lantai 1 di mana? Atau berapa lantai? 4 lantai. Lantai ini bagaimana? Pintu-pintunya. Nah, kalau kita bicara yang untuk yang ini, tampak dari atas, berarti gambarnya sudah beda kan? Nah, oke, anggap sudut sini. Ini roping roomnya. Nah, siripnya begini Pak. Nah, tolong diingat ya. Banyak kita temui pemasangan sirip ini banyak yang salah. Kan kita menarik burung hingga ke dalam. Bagaimana posisi sirip di sini? Nah, ini terbalik. Nah, ini. Kalau metode saya seperti ini. Ya, metode saya. Bagaimana Pak kalau sudah terlanjur seperti ini? Bisa. Ini obatnya. Dikasih anak sirip. Nah, apalagi itu anak sirip. Anak sirip, yaitu pembatas antar sirip yang dijadikan juga media bersarang burung. Tetap sirip, tapi karena potongan kecil. Dalam kamus walet itu adalah anak sirip. Maka terjadilah kotak-kotak, atau orang bilang kotak sabun, kotak tahu, ya, kotak tahu. Banyak. Nah, kita pakai bahasa Indonesia yang simpel aja, anak sirip, ya, atau kotak-kotak. Nah, itu obatnya. Nah, jadi seperti inilah yang saya tanyakan. Mau bertanya kepada saya minta gambarkan, tolong gambarkan Pak, coret-coretan aja. Gambar 3 dimensi gedung Bapak. Bapak dari pinggir melihat gedung Bapak, tapi seakan-akan tembus. Kan sebagai pemilik kan pasti hafal, oh iya gedung saya seperti ini. Udah gambar. Nah, baru nih. Ya. Ada beberapa petani WA juga yang tidak saya hiraukan. Mohon maaf. Memang saya tidak mau jawab karena Anda tidak sopan. Halo, selamat malam Pak. Pak, rumah monyet saya itu begini. Bingung saya. Ini siapa? Dari mana? Nggak tahu saya.
Maaf Pak, Anda tidak jelas. Itu banyak loh di WA. Ya. Banyak sekali di WA. Di Facebook juga begitu. Saya juga bingung, ini apa-apaan orang-orang kok nanya. Tanya dulu, perkenalkan diri dulu, siapa, dari mana. Bentar ya. Nah, di sini juga. Oh ya, untuk Pak Johan ke Joni ya, kemarin pemenangnya Johan Dumai kan? Johan Dumai ke Joni Dumai. Tolong Bapak sekali lagi hubungi saya. Karena yang sudah saya dapat dan siap terkirim paket-paketnya. Agung Rahmat, WA-nya sudah dapat. BHP Audio, WA-nya sudah saya dapat. Ini masih persiapkan ya. Oh, belum. Saya sudah persiapkan. Dan ini ada beberapa, sekaligus beberapa petani yang kemarin di Suara Walet ya. Nah ini, jadi Pak Johan Dumai ya, BHP Audio, Agung Rahmat. Nanti tunggu informasi dari saya, dikirimnya kapan, dan saya akan memberikan bukti pengiriman dan nomor hasil pengiriman. Tolong Pak Johan Dumai hubungi saya sekali lagi. Saya butuh nomor telepon Anda, karena nanti saya akan mau tanya alamatnya di mana. Saya lupa ini kemarin Anda sudah hubungi saya di jalan, bagaimana saya lupa. Tolong hubungi saya. Nah, terus beberapa petani Indonesia juga tanya, Pak betul kah? Saya lihat beberapa konsultan itu ngirim di videonya, ngirim suara itu lewat ini Pak. Terus kok kayaknya katanya kirim juga ke Thailand ini. Nah, prosedurnya itu ada. Contohnya seperti ini. Kenapa? Contohnya seperti ini ya. Kenapa saya ke Banjarmasin? Karena terus terang di sini tidak ada ekspedisi DHL ya. DHL. Contoh ini ya, yang kuning ini ya. Yang kuning ini. Nah, terus ini pengiriman ke Malaysia ya. Nanti kita buka lagi semua pengiriman itu. From Denny William ya. Penerimanya Ngu King Kong. Ya. Indah Barat Sibu Sarawak. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, nanti banyak lagi contoh yang lain di situ ya. Jadi saya mengirim itu lewat DHL. Kalau ekspedisi lain, komersial invoice-nya tidak ada. Nah, jadi kalau saya mau kirim di posting ya. Saya hanya meluruskan saja ya. Beberapa petani bertanya, benarkah Pak begitu? Oh, prosedurnya tidak seperti itu. Jadi kalau mau kirim suara ke luar negeri pakai DHL, karena apa? Ada komersial invoice yang harus ditetapkan harga barang tersebut. Hanya DHL yang saya bukan orang ya, mempromosikan enggak. Nanti, aduh. Jadi hati-hati Pak. Ini Pak suaranya ke luar negeri. Bukti pengirimannya yang dikirimkan itu kemana? Terus alamatnya di mana? Terus permintaannya itu dari luar negeri itu apa? Itu hanya promosi, ya. Promosi yang sebenarnya tidak terjadi. Nah itu. Jadi ada komersial invoice Pak. Ada komersial invoice dan titik-titik disertakan di situ. Terus apa lagi? Nah, oke. Itu penjelasan dari saya. Tolong sekali lagi Bapak Johan Dumai, pokoknya pemenang sayembara lah. Pemenang sayembara, tolong hubungi saya.
Ini semua sudah paham ya para petani. Yang saya tanyakan itu gambarnya seperti ini. Tolong dikirim ke masing-masing petani. Tapi tolong satu-satu. Satu-satu saya akan jawab. Nggak bisa sekaligus. Kalau nggak mau gantian ya jangan hubungi saya. Jangan cari saya, jangan tanya saya. Kan banyak konsultan lain yang ada di YouTube. Saya tidak mau. Sebentar ya. Ada satu lagi. Siapa kemarinnya? Bertanya tapi maksa. Saya nggak bisa seperti itu dipaksa. Bentar Pak ya, saya cari dulu siapakah beliau. Ini mana nih? Oh, nggak ada nih. Kayaknya saya di blok. Anis ya namanya tuh. Oh ini. Bapak ini. Bapak Masni Yusuf ya. Bapak Masni Yusuf yang ada di Facebook melalui inboxnya. Oh, saya pertama jawab. Pak boleh minta? Oh, cuma oh aja jawabannya ya. Sesama manusia itu tidak boleh sombong dan angkuh, Pak Denny. Karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Betul, Pak. Betul, Pak Pasni. Tidak ada manfaatnya ilmu kita kalau tidak saling berbagi. Mohon maaf kalau saya salah. Ya salah dong. Anda tidak lupa kah? Anda tidak ingat kah? Tidak ada manfaatnya ilmu kalau tidak dibagi. Lah kalau orangnya tidak mau bagi mau apa? Kalau saya tidak mau bagi mau apa? Anda lupa. Setiap orang juga punya hak untuk memberi atau menolak. Anda langsung meminta, Anda baru bertanya berapa hari, terus mau cepat dijawab. Ya kasihan dong yang bertanya di belakang yang duluan. Yang duluan nanya yang kasihan. Masa yang baru langsung dijawab. Jadi Pak, saya melayani itu bukan satu orang, bukan hanya Anda saja. Sekarang saya tidak mau menjawab Anda Pak Mas ya. Saya tidak mau menjawab Anda karena Anda terlalu kasar. Ini lihat WA saya ya. Berapa banyak lagi yang harus mau dijawab? Itu baru satu, Indonesia Barat. Tapi udah kecampur Indonesia Barat ya Indonesia Timur ya udah kecampur-campur. Saya juga manusia biasa. Kalau Anda menuntut cepat jawabannya, tunggu dulu, bayar enggak kok. Saya juga minta bayaran. Udah tanya gratisan, masih mau cepat. Waduh. Udah, saya tidak mau jawab Anda. Karena Anda sudah menilai saya lain. Ya udah, saya kan punya hak juga untuk tidak menjawab. Saya tidak mau menjawab Anda. Lebih baik petani-petani yang menunggu, Pak sabar. Nanti saya akan angkat dulu di YouTube. Yang saya maksud ini bagaimana? Tolong gambarkan Pak Denny. Maaf Pak, kalau saya gambarkan satu-satu, ya gempor saya nulis satu-satu gambarnya bagaimana. Saya tuangkan ini biar satu-satu tinggal, nah masuk gambar masing-masing problem. Masuk ke saya, tinggal saya, oh begini Pak, begini. Nah saya juga terus Pak, contohnya gimana saya gambarkan. Pak contohnya gimana saya gambarkan. Ya lelah. Konsultasi di situ saya minta biaya kok. Harus beli suara dulu, harus beli ini, enggak. Ya kalau mau nunggu dulu lah satu-satu, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Bilang aja saya sombong, nggak apa-apa. Itu sudah resiko saya. Lelah. Oke ya. Ini semua supaya petani-petani yang saya maksud gambarnya sih seperti ini, udah jelas ya. Oke.
di kemudian hari, entah kapan nanti, saya akan buat sayembara lagi, ya. Tapi bukan untuk petani, untuk para konsultan yang ada di seluruh YouTube. Sayembara ini hanya untuk konsultan yang ada di seluruh YouTube. Saya akan persiapkan 3 suara panggil yang tinggal Anda pilih sebagai pemenangnya. Tinggal pilih yang mana. Dan sebagai tanda terima kasih saya bisa menjawab untuk seluruh petani Indonesia, bertambah lagi ilmunya dengan jawaban Anda, saya tambah dengan uang 5 juta rupiah sebagai tanda persahabatan dari saya. Saya tanya, kira-kira gimana? Oh, seperti ini Pak. Oke, betul. Nah, petani itu contohnya. Ikuti itu. Itu yang benar. Nah, Anda mendapatkan pahala kan? Memberikan pengetahuan kepada petani. Dapat juga tanda persahabatan dari saya. 5 juta untuk para konsultan yang ada di YouTube maupun di Facebook yang berdiri sebagai konsultan. Ayo ikut. Yang petani usah, karena tidak berlaku buat petani. Ya. Saya mau semua konsultan yang ada di YouTube atau dan di Facebook ikut. Itu caranya merangkum mempersatukan lah para konsultan itu jadi satu wadah, bukan uangnya ya. Nah di situ kan enak. Oh Pak, kalau gini-gini, oh Pak gini, oh Pak gini, kan tidak caci mencaci atau menjatuhkan. Oke, sekali lagi, sayembara itu akan saya buat untuk para konsultan, bukan untuk para petani, yang akan saya beri hadiah suara ya. Tinggal pilih suara yang mana. Dan memang kalau memang itu tepat, saya akan memberikan uang persahabatan dan uang tanda terima kasih saya karena Anda membantu ya, menjawab apa yang akan saya tuangkan. Saya tidak akan menuangkan itu kalau tidak saya sayembarakan. Karena itu ada beberapa yang ilmu tinggi. Ya. 1 flash disk, 3 flash disk, panggil tarik inap, terserah panggilnya pilih yang mana. Dan uang 5 juta untuk semua konsultan yang ada di YouTube yang bisa memenangkannya, dia yang berhak mendapatkannya. Ini berlaku untuk semua konsultan yang ada di YouTube dan di Facebook. Editor tidak. Kalau saya lihat Anda bukan konsultan, ya maaf, ya kan? Siapapun, maaf ya, saya bukan mengulang. 3 nama yang kasus sama saya kemarin, silakan ikut. Silakan ikut, terbuka kok untuk semua konsultan. Kan konsultan. Ayo. Nah, itu namanya baru. Ayo teman-teman sini. Ini loh. Itu cara saya mempersatukan. Nah, terserah daripada para konsultan di Indonesia ini yang tergabung di YouTube dan di Facebook. Ya. Akan saya berikan beberapa pertanyaan, ya, bukan satu. Beberapa pertanyaan. Nggak sampai 10 kok. Tolong. Semoga Anda bisa menjawab dan jawaban itu dibaca oleh seluruh petani Indonesia sebagai masukan buat para petani. Oke, saya istirahat dulu karena baru sampai dari Banjar. Itu contohnya seperti ini ya. Kalau keluar negeri, jadi nggak sembarang. Kalau untuk Indonesia, contohnya seperti ini, ya. Yang dikirim kemarin itu ya. Nah, ini yang kemarin ya. Masih macam-macam beberapa kantor. Oke. Belum banyak ini. Di kamarnya Om Ewin. Nanti bawa ke sini ya. Oke, nanti akan saya commercial invoice dibutuhkan kalau keluar negeri. Bukan asal kirim. Jadi ketahuan orang itu hanya berpromosi atau tidak. Hati-hati petani Indonesia. Selamat keturunan, selamat Indonesia. Semoga dengan cara saya ini kita bisa mempersatukan para konsultan. Karena nggak mungkin saya begini terus, capek. Waktunya lah konsultan-konsultan muda ini bisa berinovasi. Pancing dulu dengan hadiah. Nah, bisa nggak? Saya harap bisa semuanya ikut. Ya.
minimal 20 orang konsultan yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook ikut. Kurang daripada 20 batal. Banyak loh konsultan Indonesia nih yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Ayo keluar. Nah, nanti giliran lagi editor, saya akan buat sayembaranya juga. Untuk mempersatukan. Tapi untuk cerahan yang retek masing-masing, ya. Karena untuk editor, saya akan nggak keluarkan semua yang ada di kepala saya. Karena titik temu tidak akan pernah saya buka. Di mana seorang editor sudah bisa menciptakan sebuah suara, itu dia tahu. Kon, sip, lau, clean. Itu harus dikuasai. Bukan kuping kita yang menilai. Apa? Nah, cari sendiri. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Simpoa.